Ialah ya Tuhan Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami sembah dan kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Segala puji syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, atas anugerah kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan bagi kami semua. Sehingga pada malam hari ini kami jemaat-Mu boleh terkumpul bersama, baik yang ada di rumah Tuhan gereja ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Kami semua boleh menyembah Tuhan. Kami mau mengagungkan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya sungguh-sungguh dari hati kami yang terdalam, benar-benar ya Tuhan Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami muliakan. Karena Engkaulah Tuhan yang patut kami sembah dan kami muliakan. Sekali lagi ya Tuhan, kami berdoa, kami menyerahkan setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami mohon biarlah Tuhan senantiasa yang menuntun menyertai kami, memberkati kami pada saat ini, di saat kami bersekutu, beribadah kepada-Mu. Bapa Sorgawi, sebentar kami akan membaca, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami memohon pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu untuk menolong setiap kami, memberikan pemahaman pengertian yang benar terhadap kebenaran firman-Mu. Sehingga firman itu sungguh-sungguh ya Tuhan, boleh menembus hati setiap kami. Dan kebenaran firman Tuhan itu yang akan menuntun kami, supaya bagaimana kami boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Pakailah layaklah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Sehingga sungguh-sungguh Tuhan biarlah menjadi alat di tangan-Mu Tuhan, untuk boleh memberitakan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Inilah doa kami kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Ya, salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Tak terasa gereja kita, Gemim Kristus Manado, telah memasuki usia 59 tahun pada hari kemarin, tanggal 1 Mei. 59 tahun bukanlah suatu perjalanan yang pendek, ya. Tetapi juga suatu perjalanan juga bukan hal yang mudah untuk dilalui atau dilewati. Secara khususnya 1 tahun terakhir ini kita dalam kondisi pandemi COVID-19 yang telah melanda dunia, bahkan melanda negara kita. Namun kita dapat bersyukur kepada Tuhan karena Dia sudah memimpin, menyertai gereja kita, pelayanan kita sampai pada hari ini. Oleh sebab itu sekali lagi kita tentu mensyukuri berkat anugerah Tuhan bagi gereja kita. Sejak tahun 1962 awal gereja ini dimulai dari toko Aneka Dharma, kemudian pindah ke sini, itu gedung yang pertama. Kemudian ada renovasi yang kedua, itu gedung yang di tengah. Ini bagian belakangnya, tapi depannya masih sama. Dan yang ketiga, yang gedung yang ada sekarang hari ini. Berbagai pelayanan dari dulu sampai hari ini, Tuhan telah berkati. Bertambah dan bertambah terus pelayanan-pelayanan yang kita kerjakan melalui gereja ini. Nah, oleh karena itu sekali lagi kita semua patut bersyukur. Dan saya atas nama seluruh hamba Tuhan, majelis dan jemaat semuanya mengucapkan selamat ulang tahun Gemim Jemaat Kristus Manado yang ke-59. Kiranya jemaat Tuhan boleh terus bertumbuh dan bertumbuh. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, di usia yang ke-59 tahun ini, apa yang menjadi harapan dan doa kita semua bagi gereja kita? Berbicara gereja tentu bukan gedungnya ya. Tapi apa yang jadi harapan dan doa saudara kita semua bagi gereja, bagi jemaat Tuhan yang ada di gereja ini? Apa yang menjadi kerinduan Bapak Ibu Saudara? Dan juga apa kira-kira yang menjadi kerinduan, keinginan hati Tuhan Yesus bagi gereja kita, bagi jemaat Tuhan yang ada di Gemim Kristus Manado? Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan menginginkan gereja kita, yaitu umatnya, jemaatnya, menjadi jemaat yang sungguh-sungguh bertumbuh, yang memahami dan mengerti dengan jelas
apa yang Tuhan kehendaki bagi setiap kita sebagai jemaatnya. Apa yang Tuhan kehendaki bagi setiap kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Hal yang sama juga menjadi satu kerinduan daripada seorang rasul yang bernama Paulus bagi jemaat Tuhan yang ada di Kolose. Kerinduan itu saya percaya bukannya dari hati Paulus saja, tapi itu jadi kerinduan daripada Tuhan bagi jemaat yang ada di Kolose pada waktu itu. Namun kebenaran yang sama pun ini diingatkan buat kita hari ini, buat jemaat Tuhan hari ini, jemaat kita. Apa yang menjadi keinginan? Apa yang menjadi kerinduan isi hati Tuhan bagi setiap jemaat Tuhan di gereja kita? Mari kita membaca dari kitab Kolose pasal yang pertama. Kolose pertama ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14. Kolose 1 ayat 9 sampai 14 saya membacakan untuk kita semua. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Ini untuk jemaat Kolose. Kami meminta atau kami memohon supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Sekali lagi tentu yang berbahagia kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema yang ada itu berlayar dengan kompas. Kalau berbicara tentang berlayar itu berarti suatu perjalanan. Satu perjalanan yang akan kita tempuh entah berapa jauh, berapa lama. Nah, bagaimana suatu perjalanan itu akhirnya bisa dengan selamat kita jalani. Nah, kalau kita hubungkan dengan kehidupan iman orang percaya, ini berbicara tentang satu perjalanan iman kita. Bagaimana perjalanan iman kita di tengah dunia ini? Ibarat di tengah lautan yang kita tidak tahu, kadang ada datang gelombang kecil, gelombang besar. Tetapi kita bisa selamat sampai ke tujuan kita. Sampai kapan? Sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Nah, oleh karena itu ada rahasia-rahasia tentu bagaimana kita menjalani kehidupan ini, supaya perahu kehidupan kita ini boleh berlayar dengan selamat. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang kita baca itu merupakan surat daripada Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Paulus sebenarnya belum pernah ke Kolose. Pada waktu dia menuliskan bagian ini, dia sedang berada di dalam penjara. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, sebagian besar jemaat yang di Kolose adalah jemaat orang-orang non-Yahudi. Nah, setelah dia mendengar kabar dari Epafras, di mana pada waktu mengunjungi Paulus, maka ia mendengar bahwa di Kolose sudah ada ajaran-ajaran yang sedang mengacaukan jemaat di Kolose. Ajaran-ajaran sesat yang mengacaukan kehidupan iman daripada jemaat di Kolose. Setelah pada waktu yang mendengar itu, hati Paulus terbeban untuk mendoakan mereka. Dan dia terdorong untuk menulis surat ini kepada mereka.
Alkitab menyatakan bahwa Rasul Paulus dan rekan-rekan sepelayannya bukan hanya sekali atau 2 kali mendoakan mereka. Tetapi dalam ayat 9a dikatakan di sana, tetapi tidak berhenti-henti berdoa untuk mereka. Saudara, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa jemaat Kolose menunjukkan jemaat di Kolose tempat yang istimewa di hati daripada Rasul Paulus. Mungkin kita mengatakan banyak orang sudah puas dengan kondisi keadaan jemaat yang ada di Kolose. Karena kalau kita melihat dalam ayat pertama sampai ayat yang ke-8, maka kita melihat di sana bahwa Paulus mengucap syukur. Karena Paulus mendengar kehidupan iman, kehidupan kasih dan pengharapan dari jemaat Tuhan yang ada di jemaat Kolose. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku, kenapa Paulus masih mau berdoa? Paulus mau berdoa supaya apa? Jemaat di sana boleh terus bertumbuh dan bertumbuh. Nah, itulah sebabnya alasannya mengapa Paulus mau berdoa buat jemaat di sana. Di dalam ayat 9a dikatakan di sana, sebab itu menunjuk kepada ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Sebab apa? Sebab dia melihat bagaimana keadaan jemaat Kolose yang ada pada waktu itu. Sekalipun mereka jemaat yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus dari hasil penginjilan para rasul yang ada. Namun karena ada kondisi, situasi, pengajaran-pengajaran yang menyesatkan, maka Paulus terdorong untuk berdoa bagi mereka. Paulus rindu supaya jemaat Kolose tetap bertumbuh secara rohani lebih baik lagi. Karena tanpa pertumbuhan tersebut, maka jemaat ini bisa menjadi mandek dan tidak produktif lagi. Jadi penekanan kalau kita bisa lihat di dalam doa-doa Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, kepada jemaat di Efesus, di situ juga kita melihat bagaimana Rasul Paulus punya beban bagi setiap jemaat Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau kita mau terus menyenangkan hati Tuhan, maka sudah tentu setiap kita mau tidak mau harus terus belajar dan belajar untuk bertumbuh. Nah, karena itu saudara, dari bagian pertama ini mari kita bisa melihat sungguh kepedulian daripada Rasul Paulus terhadap jemaat Tuhan itu luar biasa. Orang-orang percaya sekalipun dia belum pernah pergi, tetapi menempati sesuatu yang sangat istimewa di hati daripada Rasul Paulus. Bagi Paulus doa itu sesuatu yang sangat-sangat penting. Dia tidak kenal, tapi dia mendengar. Saat dia mendengar, dia berdoa buat mereka. Supaya jemaat ini mereka terus dan terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Hal yang sama tentu menjadi kerinduan Tuhan bagi jemaat kita. Saya juga merindukan setiap jemaat Tuhan yang ada di gereja ini, yang beribadah di gereja Gemim Kristus Manado. Dengan usia 59 tahun ini. Mari kita juga boleh menjadi jemaat yang memahami, mengerti isi hati Tuhan. Jemaat yang boleh terus mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Seperti Rasul Paulus. Sekali lagi doa menempati posisi sangat penting di dalam kehidupan dia setiap hari. Bagaimana kehidupan doa daripada Bapak Ibu, saudara-saudara hari ini? Oleh karena itu kemudian mari kita selanjutnya akan melihat apa yang menjadi isi doa daripada Rasul Paulus bagi jemaat ini. Yang pertama, isi doa daripada doa Rasul Paulus, yang pertama, agar jemaat di Kolose mereka menerima hikmat dan pengertian yang benar. Itu di dalam ayat yang ke-9. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta
supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar. Jadi menerima hikmat dan pengertian yang benar. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, mengapa kita perlu menerima hikmat dan pengertian yang benar? Karena ini sesuatu yang sangat penting bagi setiap kita. Tanpa pengertian yang benar, kita akan sulit untuk memahami, mengerti kehendak Tuhan. Ya. Di dalam ayat 1, ayat 9b, dikatakan di sana, supaya kamu menerima. Jadi jemaat Kolose menjadi satu kerinduan Paulus. Ini juga tentu kerinduan Tuhan. Bukan jemaat Kolose saja. Hari ini bagi saudara saya sebagai jemaat Tuhan. Supaya setiap kita menerima segala hikmat dan pengertian. Nah kata ini, kata kamu menerima. Ya, itu terjemahan yang lain mengandung arti itu diisi. Ya, artinya diisi terus menerus menjadi penuh. Ya. Jadi orang Kristen sekalipun sudah percaya kepada Yesus Kristus, kita harus terus diisi, terus menerus penuh dengan hikmat. Ya. Berbicara tentang hikmat di sini, yang dimaksud dengan hikmat adalah pengetahuan tentu tentang Tuhan dengan benar. Bukan cuma sekedar kita tahu tentang Tuhan, tetapi kita harus betul-betul mengerti. Pada saat kita memahami dan mengerti, ya, maka kita pun tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi saudara dan saya hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Jadi di sini artinya kita diisi ya oleh hikmat dan pengertian yang benar. Menerima artinya kita diisi terus menerus. Ini sesuatu yang sangat penting. Kenapa kita harus diisi terus oleh hikmat dan pengertian yang benar? Ini oleh pengetahuan tentang Allah, pengetahuan tentang Tuhan, pengertian tentang Tuhan yang benar. Nah kalau berbicara yang benar berarti ada sesuatu yang tidak benar. Mungkin saja jemaat Kolose juga dipengaruhi juga satu pengajaran pengetahuan ya yang tidak benar. Tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena banyak mungkin pengajaran filsafat yang sudah mulai masuk ke tengah-tengah jemaat Tuhan. Dan ini Paulus mendoakan. Kalau jemaat Tuhan tidak diisi dengan hikmat atau pengetahuan dan pengertian yang benar tentang Tuhan, tentang Allah yang sudah menyelamatkan kita. Banyak jemaat Tuhan yang akan terbawa arus dunia ini. Banyak jemaat yang akan disesatkan. Saudara-saudara, diisi oleh hikmat. Hikmat itu dari bahasa aslinya itu menunjuk kepada satu dasar. Ajaran-ajaran penting. Fakta-fakta dan prinsip-prinsip pertama dari pokok apapun. Nah dalam hal ini, dalam konteks ini menunjuk kepada prinsip-prinsip dasar dan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang setiap orang percaya seharusnya tahu dan hidup menurut firman Tuhan. Jikalau setiap orang Kristen, orang percaya tidak memahami, tidak mengerti dengan jelas kebenaran-kebenaran, dasar-dasar pokok-pokok kebenaran tentang firman Tuhan, banyak orang akan disesatkan. Dan kita pasti akan menjalani perjalanan ini dengan berbagai tantangan, pergumulan yang ada dari dalam, dari luar. Itu sebabnya Paulus rindu. Itu sebabnya Tuhan juga rindu. Kita semua sebagai orang percaya harus diisi terus menerus oleh hikmat dan pengertian yang benar. Amsal Salomo pada waktu ditanya mau minta apa kepada Tuhan. Dia hanya minta hikmat dan pengertian yang besar pada waktu dia mau memimpin bangsa Israel. Dan Tuhan memberikan itu.
bagi dia. Karena sangat penting. Jika dia tidak ada hikmat daripada Tuhan, pemahaman yang jelas terhadap firman Tuhan bagaimana dia memimpin bangsa Israel, bangsa ini akan jauh daripada Tuhan. Ya. Ya. Tanpa hikmat dan pengertian yang benar, kita tidak dapat mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Ya. Tanpa hikmat dan pengertian benar, kita tidak dapat mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Nats pembimbing tadi mengatakan jangan bodoh. Jangan bodoh. Tapi marilah kita harus mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Oleh karena itu, hikmat ini pengetahuan tentang kebenaran seharusnya saudara ini memimpin kita kepada satu kehidupan untuk menjadi seperti Kristus dalam banyak dan berbagai situasi kehidupan. Jadi kata lain, bagaimana kita bisa memahami kehendak Tuhan, yaitu supaya menjadi serupa dengan Kristus di dalam berbagai macam kehidupan ini, kalau kita tidak diisi terus-menerus dengan penuh pengetahuan, pengertian benar tentang Allah. Yang sekarang menjadi pertanyaan juga buat kita. Bagaimana caranya kita bisa memenuhi kebutuhan ini? Bagaimana caranya kita bisa memenuhi, mengisi dengan penuh akan kebutuhan hikmat dan pengertian benar tentang Tuhan? Saudara, dengan kekuatan kita tidak bisa. Di dalam ayat 9b, di sana dikatakan firman Tuhan begini. Supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Terjemahan harafiahnya, supaya kamu dipenuhi pengenalan atau pengetahuan akan kehendak Tuhan dengan segala hikmat dan apa yang dimengerti yang diberikan Roh Kudus. Jadi kita untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, kita tidak mungkin bisa mengerti dengan kekuatan kita. Kita tidak bisa mengerti dengan kemampuan kita. Sekalipun mungkin kita orang yang punya pendidikan tinggi, enggak. Itu hanyalah karya Roh Kudus. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Oleh karena itu, saudara, kita perlu meminta kepada Tuhan melalui Roh Kudusnya untuk boleh terus memimpin kehidupan kita. Memimpin kita memenuhi seluruh kehidupan kita. Maka di bagian lain juga dalam kitab Efesus dikatakan, mintalah kepada Roh Kudus untuk memenuhi. Katanya, penuhilah dengan Roh Kudus. Kata penuhilah itu artinya menguasai seluruh hidup kita. Setiap hari, setiap waktu kita harus dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Pengertian yang sama seperti itu. Untuk kita boleh dipenuhi dengan hikmat, pengetahuan, pengertian yang benar terhadap kebenaran Tuhan. Sekali lagi kita mohon Roh Kudus yang akan menolong setiap kita. Itu adalah karya Roh Kudus. Tidak bisa dengan kekuatan, kehebatan kita manusia. Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan. Jadi sekali lagi intinya di sini pertama dari doa Rasul Paulus. Maka dalam doa ini tentu menjadi satu kerinduan, keinginan juga hati Tuhan bagi setiap kita anak-anak Tuhan. Berapa lama kita sudah menjadi orang Kristen? Mari kita mengoreksi diri kita di hadapan Tuhan. Selama ini apakah kita senantiasa memiliki kerinduan, keinginan terus menerus diisi penuh dengan hikmat dan pengertian benar terhadap Tuhan Allah kita. Sehingga saudara saya mampu untuk memahami dan mengerti kehendak Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan? Ini yang kedua yang kita renungkan bersama di dalam doanya Rasul Paulus. Yaitu kita harus berjalan menurut kehendak
daripada Tuhan. Ayat 10 firman Tuhan berkata demikian. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Saudara-saudara, ayat 9 ini, dia ayat 9 kemudian ayat yang ke-10. Kita tidak mungkin bisa mencapai apa yang diinginkan di dalam ayat yang ke-10 tanpa kita melakukan di dalam ayat yang ke-9. Nah, karena itu penting sekali dalam ayat 9 ini dipenuhi dulu. Kalau saudara betul-betul hidup kita sudah dipenuhi dengan hikmat dan pengenalan yang benar terhadap Tuhan, maka kita akan menjalani kehidupan ini seperti dalam ayat yang ke-10. Beberapa hal di sini yang kita boleh perhatikan. Dari ayat ini yang pertama, kita belajar tentu selalu mau menyenangkan hati Tuhan. Ya, menyenangkan hati Tuhan. Hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya. Ini artinya apa? Kehidupan orang Kristen yang dipenuhi terus, diisi terus hidupnya dengan hikmat, pengetahuan, pengenalan yang benar terhadap Allah melalui firman-Nya. Maka saudara, kita tahu kehendak Tuhan itu apa? Kita harus selalu menyenangkan hati Tuhan. Kita tidak mungkin bisa menyenangkan hati Tuhan tanpa kita punya pengenalan yang benar terhadap Tuhan. Tanpa kita mengenal lebih dalam tentang Tuhan yang kita imani, yang kita percayai. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan. Oleh sebab itu kita kembali boleh bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah selama ini hidupku sudah menyenangkan hati Tuhan? Apakah hidupku selama ini sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya sudah menyenangkan hati Tuhan atau tidak? Kembali kita mengoreksi diri kita di hadapan Tuhan. Yang kedua, dari ayat tadi kita bisa belajar bersama. Berjalan menurut kehendak Tuhan adalah memberi buah dalam pekerjaan baik. Ya. Memberi buah dalam pekerjaan baik. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau memberi buah dalam pekerjaan yang baik itu berbicara tentang hasil. Ya. Apakah kehidupan kita selama ini sudah menghasilkan sesuatu yang baik yang berkenan kepada Tuhan? Apakah hidup kita ini sudah menghasilkan buah-buah yang menyenangkan hati Tuhan? Dan secara khususnya bisa menjadi berkat bagi banyak orang? Ini sangat penting Bapak Ibu Saudara di dalam perjalanan iman kita kepada Tuhan. Sudahkah kehadiran kita di tengah dunia ini telah memberikan dampak bagi masyarakat di mana kita berada? Atau jangan-jangan justru keberadaan kita sebagai orang Kristen telah menjadi batu sandungan bagi banyak orang? Dalam hal lain juga memberi buah dalam pekerjaan yang baik. Apa yang sudah kita kerjakan untuk Tuhan? Apa yang sudah kita buat di dalam pelayanan kita menghasilkan sesuatu yang memuliakan nama Tuhan? Ini penting sekali. Dan saya yakin bahwa untuk mendapatkan sebuah atau untuk memperoleh buah ini perlu sekali lagi ada perjuangan bagi setiap kita. Untuk apa? Menuntut terus menerus. Sekali lagi seperti kalau kita kembali di bagian pertama. Untuk minta terus Roh Kudus yang akan berkarya di dalam kehidupan setiap kita. Minta Roh Kudus terus yang akan membentuk kita. Minta Roh Kudus untuk terus menerus memimpin kehidupan setiap kita. Tanpa Tuhan bekerja, kita tidak mungkin bisa menghasilkan buah bagi sesama, bagi Tuhan. Ya. Ini yang Tuhan inginkan. Selanjutnya juga di dalam doanya Paulus ingin
saat kita memahami mengerti kehendak Tuhan, maka mau tidak mau bahwa kehendak Tuhan bagi setiap kita orang percaya, supaya kita boleh terus bertumbuh dan bertumbuh. Saat kita terus diisi penuh dengan pengetahuan yang benar tentang Tuhan, maka mau tidak mau itu membuat kita akan bertumbuh dan bertumbuh di dalam Tuhan. Banyak orang Kristen puluhan tahun, tapi hidupnya tidak pernah bertumbuh. Dia sudah tahu Yesus juru selamat, tapi kenapa kehidupannya tidak pernah bertumbuh, memberi dampak, tidak menghasilkan buah-buah kehidupan? Di mana letaknya kekurangannya? Karena hidupnya mungkin tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Karena hidupnya mungkin selama ini hanya dipimpin oleh keinginan diri sendiri. Semau gue, saya mau hidup seperti apa, bukan seperti yang Tuhan mau. Bapak, Ibu, saudaraku, pertumbuhan itu sesuatu yang penting. Pertumbuhan itu berlangsung seumur hidup. Kita tidak boleh puas kalau saya sudah menjadi orang Kristen, kalau saya sudah puluhan tahun jadi orang Kristen. Sampai ada orang berkata, apalagi tema-tema ya, bertumbuh, lagi bertumbuh. Masa dari dulu bertumbuh, emang orang tidak bertumbuh? Saudara, ada gambaran orang yang berpikir bahwa bertumbuh cukup sekian tahun. Itu bertumbuh kan terus menerus. Seperti saya gambarkan begini. Di rumah saya itu ada pohon mangga. Saya tanam pohon mangga. Itu kira-kira 6 tahun yang lalu. Nah, pohon mangga ini baru berbuah kira-kira tahun lalu atau 2 tahun lalu. 2 tahun lalu buahnya sedikit, baru kalau tidak salah 4, baru kedua kali mungkin 8. Nah, baru tahun lalu sekitar Agustus berbuah banyak sekali. Tetapi itu setelah 6 tahun ya, baru berbuah seperti itu. Dan sampai hari ini pohon mangga itu terus bertumbuh, subur ya, bertumbuh subur. Sampai kapan? Ya saya percaya sampai kita betul-betul terus menginginkan dia bertumbuh, kita rawat baik-baik, kita kasih pupuk terus, itu akan bertumbuh. Itu gambaran pertama orang Kristen. Kedua, gambaran di samping pohon mangga itu, beberapa waktu yang lalu saya tanam rica. Saya tanam rica, kira-kira berapa bulan rica itu kemudian berbuah. Habis berbuah, sudah masak, saya petik, tidak lama mati. Itu rica. Dia bertumbuh. Dia berbuah. Tapi habis itu mati. Entahkah karena tidak dipelihara dengan baik, atau karena cuaca juga kurang baik, mati. Dari 2 jenis pohon ini menggambarkan juga kehidupan kekristenan kita seperti itu. Jadi kalau berbicara pertumbuhan itu berbicara sesuatu yang terus menerus. Makanya kita tidak mungkin membanggakan diri, saya sudah bertumbuh, saya sudah 59 tahun jadi anggota jemaat Kristus Manado. Masa saya harus bertumbuh, emang saya tidak bertumbuh? Ada orang bisa bicara seperti itu. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sekali lagi pertumbuhan itu adalah terus menerus ada di dalam kehidupan orang Kristen, orang yang percaya selama kita masih ada di dalam dunia ini. Sekali lagi, kenapa kita harus terus bertumbuh? Karena seringkali kehidupan kita itu bisa mandek. Ya. Perjalanan iman kita seringkali bisa jatuh, bangun. Maka itu perlu menuntut diri terus kita diisi penuh. Terus belajar dan belajar tentang firman Tuhan. Kemudian berikutnya di dalam doa Paulus untuk berjalan dalam kehendak Tuhan, yaitu apa? Berjalan dalam kekuatan kuasanya. Ya. Berjalan dalam kekuatan kuasa Tuhan. Orang yang sudah hidupnya dipenuhi dengan pengenalan benar terhadap Tuhan, melalui tentu kebenaran firman Tuhan yang sudah dipahami dan mengerti, di dalam janji-janji Tuhan ini begitu banyak sekali kebenaran firman Tuhan. Kalau kita terus diisi oleh kebenaran firman Tuhan kehidupan kita, dan melalui pertolongan Roh Kudus, itu akan memampukan setiap kita
Menjalani kehidupan ini di tengah dunia yang begitu banyak tantangan, banyak godaan, banyak ujian. Saudara saya dan saya mampu menjalani kehidupan ini. Seperti berlayar dengan kompas. Bagaimana satu perjalanan yang panjang untuk dilewati? Bagi kita yang pernah naik kapal, tentu pasti kita memahami dan mengerti. Satu perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain melewati berbagai pulau. Dan kapal ini bisa selamat di tempat tujuan. Sekalipun kadang-kadang di perjalanan itu ada ombak yang besar. Tetapi kapal itu, kapten membawa kapal itu bisa dengan selamat. Karena ada kompas yang menjadi arah, yang menjadi petunjuk di dalam perjalanan kapal itu. Ya. Demikian juga dalam perjalanan kapal hidup kita, kapal rumah tangga kita. Bagaimana kita menjalankan perjalanan ini? Kita akan menghadapi tantangan, menghadapi kesulitan, menghadapi ujian, mungkin menghadapi cobaan di dalam perjalanan tersebut. Ada kalanya yang kita hadapi secara manusia begitu berat, begitu sulit. Tetapi kita diajar untuk mempercayai sekali lagi. Kalau kita berjalan dalam pengertian benar terhadap firman Tuhan, kita tahu janji-janji Tuhan. Bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita di dalam kita melewati setiap ujian yang ada sekalipun itu berat. Tapi kita percaya kita punya Tuhan yang hidup. Yesus yang telah bangkit, yang kita imani, dia hidup. Dia berkuasa. Dia sanggup untuk menolong kita, memberi kekuatan bagi kita. Dan Tuhan tidak pernah menjanjikan kita jalan kita selalu mulus. Pasti ada halangan, ada rintangan, ada pergumulan. Tapi bagaimana kita belajar untuk sabar, tetap kuat menghadapi setiap kesulitan tersebut. Makanya firman Tuhan mengatakan di sana berjalan dalam kekuatan kuasa Tuhan. Bukan kekuatan dan kuasa kita. Bukan dengan kehebatan kita. Tidak mampu kita. Tapi bersama dengan Tuhan kita kuat melewatinya. Yang terpenting saudara saya belajar untuk sabar dalam setiap tantangan pergumulan. Seperti Amsal pasal 16:32 berkata, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Namun kadang banyak orang Kristen terlalu cengeng. Ya. Ada masalah sedikit sudah mulai gak kuat, gak mampu. Ya. Seperti gambar yang ada di samping itu, kendaraan itu macet. Ya. Saudara, kalau saya melihat sekarang kalau dalam perjalanan kemudian ada macet, saya selalu berpikir yang positif. Biar jauh macet, pasti kok akan tembus kok. Ini susah jalannya, pasti akan sampai. Tidak mungkin akan sampai. Nah itu dibutuhkan apa? Kesabaran dan satu keyakinan. Kita pasti melewati masa susah ini. Kita pasti melewati ini. Masalah yang ada. Demikian juga kalau saya kadang-kadang kalau naik pesawat kemudian masuki satu lihat di luar, waduh gelap gitu ya. Kemudian pesawatnya mulai goncang. Pikiran, enggak, ini pasti akan lewat gitu. Tapi kalau kita tidak mengingat hal seperti itu, melalui kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita diberi kekuatan oleh Tuhan mampu menanggungnya, pasti kita akan melewatinya. Nah banyak orang gagal di tengah jalan, banyak orang yang putus asa di tengah jalan, banyak orang yang tidak kuat lagi menjalani perjalanan hidup dia. Karena dia tidak mengenal lebih dalam ini firman Tuhan. Janji-janji Tuhan ada di sini. Kalau kita sungguh-sungguh melihat kebenaran firman Tuhan, saya yakin percaya kita menjalani kehidupan ini semakin lebih indah. Ya. Dan pada akhirnya yang terakhir, berjalan dalam kehendak Tuhan, kita akan selalu menjalani kehidupan ini dengan penuh ucapan syukur. Ya. Paulus mengatakan mengucap syukur dengan hati yang penuh sukacita. Segala sesuatu kalau kita jalani dengan ucapan syukur, betapa indah perjalanan kita. Ya. Tetapi orang yang mampu mengucap syukur adalah orang yang mampu mengerti kehendak Tuhan.
Kalau dia mengingat kebenaran firman Tuhan yang mengatakan bersyukurlah senantiasa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Tapi banyak orang sulit mengucap syukur dalam segala hal. Ya kalau lagi happy-happy, ya senang-senang, baru bisa bersyukur. Tapi dalam kondisi yang sulit, yang berat, yang susah, begitu tidak mudah untuk mengucap syukur. Tapi sekali lagi kembali kalau kita memahami kebenaran, ya kita mengerti benar tentang Tuhan kita yang ada disampaikan dalam Alkitab. Saya yakin percaya kita semua pasti akan menjalani kehidupan ini dengan hati yang penuh syukur. Memang tidak mudah Bapak Ibu belajar syukur di tengah situasi yang sulit. Saya kadang belajar pada saat mengalami misalnya sakit, ya berkata Tuhan terima kasih, ya bisa diizinkan ada sakit. Ya. Satu kali saya waktu di Malang, habis pulang dari mana, lalu di stasiun di stasiun kota di Malang situ, saya naik motor. Saya tidak tahu di depan itu, saya nggak lihat kalau ada becak yang lagi kemari. Tiba-tiba prak, sudah tabrakan, kemudian nih tangan saya ini luka, ya berdarah gitu. Nah ini kan sesuatu yang kadang tidak mudah untuk disyukuri mengalami kondisi seperti itu. Tapi tetap di hati Tuhan terima kasih. Cuma kita tangan ini sobek, ya sobek, motor pun tidak terlalu parah begitu. Tukang beca juga tidak apa-apa, cuma becanya ada sedikit, ada kerusakan sedikit gitu. Bersyukur, mengucap syukur. Kenapa kita bisa seperti? Saya tahu, mengerti tentang Tuhan yang saya imani, saya percaya. Pasti Dia akan terus menuntun kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi kita melihat dari bagian firman Tuhan ini, dari doa Rasul Paulus, sekali lagi diingatkan pertama, betapa pentingnya doa. Di sini belajar seperti Paulus, hatinya selalu penuh dengan doa, dan doa. Kemudian kita mengerti isi hati Tuhan, supaya setiap kita sebagai orang yang percaya, agar kita bertumbuh menjadi orang Kristen yang kuat, kita harus terus diisi dengan pengetahuan, pemahaman, atau hikmat, atau pengenalan yang benar terhadap Tuhan melalui firman-Nya ini. Karena tanpa ini sekali lagi kita tidak bisa menjalani perjalanan kita di tengah dunia ini dengan baik, dengan benar. Pasti kita bisa tersesat dengan jalan. Dan yang terakhir, mari kita belajar bersama-sama bahwa kalau kita memahami mengerti, maka kita akan menjalani kehidupan ini dengan benar sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Dan pada akhirnya kita sebagai gereja dalam usia yang 59 tahun ini, apa yang harus menjadi panggilan setiap kita? Mari kita terus menjalankan tugas panggilan kita sebagai jemaat Tuhan melalui visi dan misi gereja kita. Untuk menjadi gereja yang mewujud nyatakan Kristus. Artinya gereja adalah umat percaya seluruh jemaat Tuhan. Di jemaat Kristus ini harus betul-betul bagaimana kita bisa mewujud nyata. Kehidupan kita sungguh nyata, Kristus dimuliakan melalui kehidupan saudara dan saya. Pada saat kehidupan kita menjadi berkat, tugas panggilan kita dari misi gereja yaitu mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh. Ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan. Kemudian kita melayani sesama yang ada di sekitar kita melalui kelompok pemuridan yang ada. Kita boleh bersama-sama di dalamnya dan kita menjangkau yang terhilang, orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Itulah tugas panggilan kita. Kiranya ini boleh terus berkobar dalam hati seluruh jemaat Tuhan yang ada, yang berjemaat di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Firman mengingatkan kepada kami supaya kami boleh terus hidup bertumbuh. Supaya kami semakin memahami dan mengerti apa yang jadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan tolong bantu kami agar hidup kami selalu diisi penuh dengan pengertian, pengetahuan yang benar tentang Tuhan kami yang sudah menyelamatkan kami, yang sudah menebus kami dari hukuman dosa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau, demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin.